mungkin itu kalibrasi kamu kurang pas, badan lemes, mual, yang barista aku sampai ragu karena aku basic kopi juga nggak ada, cuman dikuatkan dengan abang, orang-orang sekitar juga, kebetulan juga gejala keracunan kali ya, tapi nggak tahu juga, malah ninggalin gitu, rasanya itu lebih sakit daripada dititipin pacar sih. Halo, perkenalkan, nama aku Sari Dewi Rahmayuningsih, bisa dipanggil Yuni. Aku adalah owner dari Joy Moment Coffee. Asalku dari Batu Sangkar. Kalau untuk kesibukan sehari-hari sih emang fokus ngurusin coffee shop ya. Cuman itu aja sih. Kan kebetulan untuk saat ini aku emang terjun langsung ya ngurusin Joy Moment ini. Jadi dari awal buka itu jam 3. Aku bantu-bantu buat di dapur. Setelah itu jam 11 kita close, nyampe rumah itu lanjut sama bikin pembukuan cash flow, terus di data apa-apa aja bahan yang kurang atau ya yang kurang-kurang lah dari Joy. Paginya kalau misalnya perlu ke pasar kayak gitu tiap hari. Karena aku emang suka nongkrong di coffee shop, dan ya kalau misalnya mau bikin tugas pun pasti ujung-ujungnya juga ke coffee shop. Ada sih dari keluarga ya, emang dari kecil kayak waktu TK itu aku udah nemenin mama jualan. Waktu itu aku punya toko bangunan, terus SD udah mulai jualan, terus juga kalau yang sekarang itu abang sih yang lebih ke ini jadi panutan, bisa dibilang panutan, soalnya dia emang into dunia entrepreneurship ini. Mungkin yang aku ambil dari dia, dari abang itu, dia orangnya humble. Dia itu kayak gampang gitu loh sama kenalan sama orang baru. Itu yang aku contoh dari dia. Terus kayak ide-idenya juga. Kalau dari awal sih ya pasti jatuh bangun lah ya. Kayak waktu itu sempat ragu karena aku basic kopi juga nggak ada, cuman dikuatkan dengan abang, orang-orang sekitar juga, kebetulan juga punya temen yang emang ngerti lah dengan dunia perkopian ini. Terus sempat kayak udah capek ngurusin kayak gini terus aja, tapi itu lagi ada orang terdekat yang nyemangatin. Terus juga pernah kayak sedih, kita udah ketemu nih rekan kerja yang pas, yang klop, taunya dia ngundurin diri karena beberapa hal. Itu juga kayak, kok orang udah ketemu yang pas malah ninggalin gitu. Rasanya itu lebih sakit daripada dititipin pacar sih. Yang paling penting sih mau diajak diskusi, terus mau diajak susah. Jadi susah senang bareng-bareng gitu. Apa yang dia rasain, dia mau nyampein langsung. Itu yang asik. Kalau yang stay sekarang sih 3. Aku kan emang suka dunia kuliner nih. Emang suka yang F&B lah. Pengennya sih buka cafe, tapi lebih fokus ke makanan atau minuman yang non-coffee gitu. Cuman karena peluangnya lebih besar di coffee shop ini, dan abang pun menyarankan, dan kebetulan aku juga punya kenalan yang emang ngerti masalah kopi, bisalah dijadiin tempat bertanya gitu. Ya udah, makanya kita milih coffee shop. Kalau saat ini ada sih, cuman masih ingin menguatkan kaki dari Joy Moment ini dulu. Baru nanti kalau misalnya emang udah bisa Joy ditinggal, kemungkinan ada. Sebenarnya Joy itu kan asal katanya kayak joyful, enjoy gitu kan ya. Kami berharap teman-teman Joy yang main ke sini itu bisa mendapatkan kenyamanan, bisa enjoy di sini, bisa senang di sini nongkrongnya. Mungkin yang awalnya kayak lagi galau atau mumet lah gitu kepalanya, pas nyampe sini duduk nongkrong ngopi, lebih bisa relax, lebih bisa enjoy gitu kan. Terus juga sebenarnya nama Joy itu sendiri gabungan dari nama mama sama papaku. Itu gabungan dari Johnny dan Yur.
Konsepnya sih ya kayak ini sih, garden gitu. Untuk target pasar kita sendiri itu ke mahasiswa karena kebetulan ada kampus kan di sebelah. Kalau untuk minuman yang kopi itu kopi susu full of joy. Kalau untuk yang non kopinya itu taro, leci Yakult. Kalau untuk makanannya, makanan berat ada chicken popcorn, saus joy, sama yang side dish-nya itu ada dimsum. Kalau aku nih, kalau untuk makanan beratnya aku suka chicken popcorn joy sauce. Kalau untuk minuman aku suka ke leci Yakult sama green tea. Kalau untuk kopi, karena aku emang minim ya basic di kopi, itu awal mula Joy berdiri emang kayak ada head baristanya lah gitu yang ngebantuin kita buat nyusun menu kopinya. Sementara kalau misalnya minuman yang non kopi itu dia juga ngeracik, cuman aku lebih mengembangkannya sih. Kita lebih nyari kalibrasi yang lebih pas, yang lebih enak, yang lebih nendang. Sama kalau untuk makanan itu emang dari aku sendiri. Aku ngadu sih ke suhuku ya, ke temanku yang emang paham di dunia kopi, terus dikasih tahu sama dia, coba lihat lagi bahannya apa-apa aja, kandungan yang ada. Mungkin itu kalibrasi kamu kurang pas. Ya udah diinin sama dia, coba besok nanti kalau misalnya abang udah ke Padang, abang bantuin. Tapi untuk menunya itu sekarang emang masih aku tahan sih, karena takut juga kan, kami yang minum aja kayak gitu, masa iya bisa dikasih ke konsumen? Aku pernah. Itu karena, ini kali ya, karena aku kurang mempertimbangkan bahan-bahan yang akan kita campur, kayak kalibrasinya kurang pas atau gimana gitu. Pernah sampai badan lemes, mual, yang barista aku sampai entah, itu pernah. Gejala keracunan kali ya, tapi nggak tahu juga. Pasti ada, pasti terus mengembangkan menu-menu yang lain. Pastilah kita lanjut buat nge-improve-nya. Ada beberapa yang menurutku kurang pas, tapi menurut orang udah pas. Itu kayak kurang nendang aja gitu, masih nyari-nyari kalibrasi yang pas, masih nge-improve lagi. Berterima kasih sekali, karena kritik dan saran tuh emang dibutuhkan buat kita berkembang. Udah, itu masalah harga sih. Karena emang sih waktu itu kayak awal-awal masih buka kan, kita masih kayak meraba-raba pasar, meraba-raba harga juga. Terus ada yang komplain, kayaknya, terus kan mikir kan, kayaknya kurang cocok juga sih ya kali harga segitu dengan pasar, target pasar kita. Itu juga dibandingin lagi sih sama harga-harga pasar yang lain. Waktu itu untuk taro latte itu harga yang kita kenakan 22.000. Untuk beberapa orang kayaknya dengan rasa yang kita kasih, dengan bahan-bahan yang kita gunakan, worth it lah. Cuman untuk yang dianya kayak nggak worth it. Makanya kita cek lagi, kalau misalnya masih bisa kita press harganya, kita press, dan akhirnya dapat final price-nya itu 18.000. Kalau untuk makanan nih, sekitaran dari nasi putih nasi putih 5.000-an, dari 5.000 sampai 18.000. Wah, kalau itu aku juga kurang tahu ya, soalnya itu kan lebih cocoknya ditanyakan ke konsumennya. Karena gini, kalau aku pribadi, aku berani bayar mahal tapi rasanya emang jos. Kalau dibilang mahal, nggak mahal juga ya, karena emang kalau di luaran nih, kalau dibandingin sama pasar di luar, mereka itu bisa meletakkan harga yang jauh di atas kita. Misalnya kayak perbedaan harga 5.000. Resbol di sini 18.000. Di luar ada yang jual 23, ada yang jual 33. Ada tuh temanku, dia sempet nyobain Resbol di tempat lain. Terus kayak bilang, "Yun, nyesel aku makan di sini. Kenapa?" "Iya, dia gini, jadi kangen nih sama chicken popcorn sausmu," kayak gitu. Perlulah, kita harus membandingkan, karena kalau kita ingin menjadi yang terbaik dari yang baik, kita pastilah melakukan penelitian, survei sana-sini, membandingkan. Kalau misalnya ada nih, di salah satu tempat, dia ngejual makanan itu dengan harga 30.000, dan rasanya menurut kita kurang enak misalnya gitu kan.
kita bisa aja ngebawain menu dia yang udah kita improve, dan bisa aja kita ngebawain ngejualin dengan harga yang lebih murah. Jadi otomatis konsumen kayak mikir dong, ih rice bowl makanan di sana lebih enak daripada yang di sana, makan di Joy lebih enak daripada yang di sana, dan harganya pun lebih murah, ke Joy aja yuk, kayak gitu. Nggak, kita nggak ngikutin yang lagi viral. Emang ngeracik originalitas. Kalau dari tempat, dari coffee shop lain sih, acuannya kayak ke Pulau Jawa. Strategis ya, bisa jadi meeting point buat teman-teman yang rumahnya dari Gadut, Indarung, Lubek. Terus kalau untuk tempat, kayaknya kalau di daerah sini yang ada gardennya begini, itu kayaknya belum ada deh. Jadi emang street garden ini yang memberikan poin lebih lah buat Joy daripada yang lain. Ada. Katanya kemarin tuh dia kakaknya dari Steba. Kan aku tanya tuh, dari mana kak? Dari Steba. Wah jauh ya. Iya kak, kami pengen discuss, cuman ngelihat coffee shop nyari yang sepi susah. Aku baru tahu kalau ternyata ada tempat yang seasik ini. Kalau tahu dari dulu mah mending kesini aja gitu, dia ngomong. Banyak sih ya, jadi susah kalau disebutin satu-satu. Ada sih, dia kayaknya baru putus, jadi datang ke sini, terus ya cerita dikit lah gitu sama aku, curhat gitulah sama teman-temannya juga. Terus ada juga yang kakak tadi tuh yang diskusi rame, dia di sini, dia kayak seru gitulah diskusinya. Terus ada juga yang kocak, pokoknya macam-macam lah.